seorang Yahudi yang paling benci dengan Islam. Rajanya Yahudi punya benteng dan pengikutnya ribuan orang. Dan dia tinggal di dalam benteng ini, Bapak Ibu sekalian. Benteng ini ada peternakan, ada perkebunan, semua suku dia tinggal di dalam. Dan benteng itu bisa menampung kurang lebih 1000 sampai 1500 orang. Besar sekali. Dan kalau dikepung benteng itu, bisa bertahan dengan makanan, hewan ternak yang ada di dalam itu, minuman, persiapan sumur mereka ada di dalam itu bisa bertahan sampai 45 sampai 60 hari. Jadi musuhnya bisa kehabisan makanan, mereka masih bisa tidak menyerah. Sampai seperti itu. Abu Rafi ini punya sifat buruk, orang Yahudi. Setiap kali dia mendengar ada orang yang mau menyerang Nabi SAW, mau menyerang Madinah, ada penyair yang mau menghina Nabi SAW, ada penari yang sengaja menghina-hina Islam, semua disupport dengan dana. Kasih hadiah, kasih unta, kasih emas, disupport semua. Jadi dia nggak terjun melawan Nabi SAW langsung, tapi dia support dari belakang. Dan ini lebih berbahaya karena dia satu tapi dia gerakkan sekian ratus orang untuk menyerang Islam dengan berbagai macam kelebihan yang mereka miliki. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari waktu habis sholat sama para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa membunuh Abu Rafi untukku? Maka seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Atiq ini terkenal sahabat yang pemberani. Jadi di medan perang itu biasanya di prajurit-prajurit perang itu ada memang prajurit yang selalu ditaruh di depan. Memang ini prajurit disuruh apa saja siap, langsung nyerang musuh, langsung melawan. Pokoknya dia nggak mau tahu, dia sudah tahu untuk dipakai tenaganya perang. Ada prajurit yang di belakang ngatur strategi, ada pimpinan, ada ahli panah dari jarak jauh. Kalau kita sekarang sniper, jadi medan perang itu memang ada beberapa strategi yang ditaruh. Abdullah bin Abi Atiq ini salah satu ujung tombaknya Nabi SAW kalau di kancah peperangan, selalu di depan dan pemberani sekali. Tanpa nawar, tanpa takut dia mengatakan, ya Rasulullah saya membunuh dia. Kata Nabi SAW, baiklah, pergi saja, ajak beberapa temanmu, pergilah dia. Tapi dalam kisah ini tidak disebutkan tentang jarak antara Madinah dengan benteng Abu Rafi. Ringkas cerita, kayaknya tidak terlalu jauh karena pada hari itu juga Abdullah bin Abi Atiq dalam riwayat dikatakan sudah sampai di depan benteng. Lalu dia lihat benteng ini sulit sekali untuk ditembus karena benteng ini temboknya tinggi. Kalau zaman dulu itu orang menghitung dengan kaki. 60 kaki, 50 kaki. Maka dia bilang, waktu saya tiba di sana, kata Abdullah radhiyallahu anhu, saya lihat benteng ini sangat kuat, kokoh, nggak bisa dinaikin, susah menembusnya. Dan ada pintu gerbang satu saja, itu pun penjaganya sangat ketat dan dia menghafal semua mukanya orang yang dalam benteng. Jadi kalau ada orang baru langsung ketahuan. Jadi jeli sekali gitu. Dia bilang waktu saya lihat kejadian tersebut nggak bisa. Teman-teman saya juga mengatakan kayaknya kita nggak bisa. Tunggu dulu, kita cari strategi nih. Teman-temannya bilang kita istirahat aja malam ini karena sudah malam, besok aja deh, kata teman-temannya. Besok kita lihat bagaimana cara untuk bisa masuk. Kata Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu, silakan kalian istirahat, saya ingin melihat, siapa tahu ada celah. Subhanallah, dalam hadis Bukhari dikatakan pada malam itu tiba-tiba dengan hikmah Allah, untanya Abu Rafi hilang. Karena dia raja, hampir satu benteng keluar bawa obor rame-rame. Yang perempuan, yang anak kecil, yang orang tua, yang laki-laki semua keluar bawa obor cari untanya Abu Rafi. Abdullah bin Abi Atiq mengatakan radhiyallahu anhu, waktu saya lihat itu saya gunakan sebagai kesempatan. Saya pun menyelip masuk di antara orang-orang, akhirnya penjaganya nggak kenal karena bukan individual gitu. Masuklah ke dalam benteng, dia bilang, lalu saya sembunyi di kandang keledai. Keledai ini termasuk hewan Bapak Ibu sekalian, kita biar tidur di sebelahnya, biar kita naik di atasnya. Kalau dia nggak mau ngomong, dia nggak ngomong. Hewan yang unik. Jadi kalau orang mau sembunyi di kandang keledai nggak bakal ketahuan. Dia nggak bergerak kalau ada orang di sebelahnya, ada apa, pokoknya dia tenang aja. Dia nggak terganggu sama sekali, tidak terusik. Makanya sampai diberikan perumpamaan bodoh itu diambil dari perumpamaan keledai. Karena biasa saja dia dibunuh, dia apa, dia serang, dia tetap diam aja. Dia nggak lari, nggak apa gitu. Tapi kalau dia teriak suaranya ribut. Allah mengatakan inna ankara aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk adalah suaranya keledai. Kalau dia teriak itu ribut. Dan kata Nabi SAW dan hadis lain, kalau kalian mendengar gonggongan anjing dan teriakan keledai, maka beristiadalah dari syaitan karena mereka sedang melihat syaitan dan pengikutnya. Ringkas cerita, saya tidak bahas itu. Abdullah bin Atiq sembunyi di kandang keledai sampai semuanya sudah mulai masuk, penjaga juga sudah merasa aman, dicantol lah biasanya pintu gerbangnya, kemudian mereka pergi istirahat, merasa aman, tidak ada masalah. Abdullah radhiyallahu anhu ini lalu kemudian mendatangi pintu gerbang, mengganjalnya dengan sebuah batu waktu buka, jadi tidak terlalu kelihatan. Kemudian beliau melihat ternyata di benteng itu ada 2 lantai. Di lantai 2 itu bangunan dari batu-batu yang disusun,
itu ada kamar-kamar yang masih menyala obornya, dan ada satu kamar dan ada ucapan Abu Rafi, Abu Rafi, Abu Rafi, disebutkan nama. Maka dia mengatakan mungkin ini kamarnya Abu Rafi, dan di sebelahnya itu ada kamar-kamar yang disiapkan untuk penjaga-penjaganya Abu Rafi. Ringkas cerita, Abdullah mengatakan saya pun menunggu. Setelah semuanya masuk ke kamarnya masing-masing, tinggal Abu Rafi sendiri di kamar, saya naik ke atas. Dan zaman itu kebetulan di benteng pintu-pintu mereka itu dari luar dipasangin cantolan, kayak kita mungkin zaman sekarang ada juga.